Assalamualaikum Tia, selamat sore. Waalaikumsalam Ibu Rika, selamat sore. Eh, Bagaimana nih kabarnya Ibu Tia sekarang? Alhamdulillah hari ini saya sehat Bu Rika. Bagaimana dengan kabar Ibu Rika hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu Tia. Eh, ada yang bisa dibantu nih hari ini Ibu Tia. Ya begini Bu Rika, sebenarnya saya ingin bercerita sama Ibu Rika terkait dengan masalah yang saya hadapi di kelas saya pada saat ini. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa nih masalah yang sedang Ibu Tia hadapi? Eh, Gini Bu Rika, sebenarnya saya di dalam kelas ini masih kesulitan dalam menghadapi murid yang sering berbicara saat jam pelajaran saya berlangsung gitu, sehingga menyebabkan saya tidak fokus dalam memberikan materi dan keadaan kelas juga menjadi tidak tenang, Bu Rika. Tuh Bu Tia. Jadi permasalahan Bu Tia ini adalah kesulitan ya dalam mengkondisikan ruang kelas ketika pembelajaran berlangsung ya Bu Tia ya, sehingga menyebabkan kelas menjadi tidak kondusif ya Bu Tia. Iya, betul sekali Bu Rika. Nah, kira-kira menurut Bu Tia, apa ya yang mempengaruhi hal tersebut? Menurut saya yang mempengaruhi hal ini adalah metode mengajar yang saya lakukan sebelumnya di kelas ini kurang pas dengan karakter murid saya. Saya hanya menggunakan metode bercerita dalam menyampaikan pembelajaran kepada murid tanpa menggunakan alat peraga atau tanpa menggunakan alat peraga untuk menyampaikan pembelajaran saya pada saat itu, Bu Rika. Gitu ya Bu Tia ya. Berarti Bu Tia tidak belum ada menggunakan alat peraga ya, tanpa menggunakan alat peraga ya untuk menyampaikan pembelajaran kepada murid-murid ya begitu Bu Tia ya. Iya, betul. Kira-kira situasi yang Bu Tia inginkan itu seperti apa ya kalau boleh saya tahu Bu Tia? Nah, di sini tuh saya inginnya saya ini dapat meningkatkan kompetensi saya terutama di dalam mengelola kelas. Sehingga nantinya saya dapat menciptakan kelas yang kondusif bagi murid saya dan juga tentunya yang menyenangkan juga untuk murid-murid saya belajar. Oh, gitu Bu Tia. Menurut Bu Tia, kalau kelas yang kondusif itu bagaimana? Yang menyenangkan itu bagaimana tadi menurut Bu Tia? Seperti Ya, apa kelas yang kondusif yang menurut Bu Tia itu? ya, kelas yang kondusif itu yang menurut saya, Bu Rika, di sini yang anak-anaknya itu sangat antusias dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya memang anak-anak ini nyaman di dalam kelas gitu untuk mengikuti pembelajaran yang akan saya berikan. Seperti itu, Bu Rika. Oh, berarti anak-anak lebih semangat, anak-anak lebih aktif, begitu ya Bu Tia ya. Betul Jadi sekali, Bu. anak-anak itu merasa di kelas itu sangat menyenangkan sekali, sampai dia mungkin lupa waktu dengan pelajarannya ya begitu ya Bu Tia ya. Iya, Karena Ibu Rika, seperti keasikan. itu. Iya, bagus sekali ya Bu Tia ya. Menurut Bu Tia, apa kira-kira yang bisa dilakukan agar situasi tersebut dapat terwujud Bu Tia? Eh, saya melihat situasi ini, saya akan menciptakan terutama metode pembelajaran yang memang sesuai dengan karakteristik murid saya dan juga menyediakan media atau alat peraga pembelajaran yang menyenangkan dan memang sesuai dengan karakteristik murid di kelas saya, Bu Rika. Oh, begitu ya, Bu Tia. Oh, adanya metode ya, metode pembelajaran yang sesuai. Kalau kira-kira metode seperti apa ya yang ingin Bu Tia terapkan di sini? Mungkin yang paling menarik untuk anak-anak saya pada saat sekarang ini adalah metode demonstrasi dan pemberian tugas, Bu Rika.
Kenapa menurut saya metode demonstrasi dan pemberian tugas? Karena dari metode ini akan menyebabkan murid saya untuk terlibat langsung di dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Nah, biasanya kan kalau saya sebelumnya, Bu Rika, saya hanya menggunakan metode bercerita aja kepada anak, sehingga mungkin kegiatan metode ini sangat membosankan bagi murid saya di kelas gitu. Wah, bagus sekali nih Bu Tia. Berarti Bu Tia akan menerapkan metode demonstrasi dan pemberian tugas dalam pembelajaran ya. Nah, bagaimana dengan media dan alat peraga yang menyenangkan? Tadi Bu Tia katakan bahwa dengan menggunakan media, alat peraga yang menyenangkan, anak-anak itu akan terlihat aktif. Nah, yang Bu Tia maksud tadi alat peraga atau media yang menyenangkan itu seperti apa, Bu Tia? Nah, oke Bu Rika. Di sini saya akan menyediakan alat peraga yang memang sesuai dengan pembelajaran yang akan saya berikan pada saat itu. Nah, mulai dari menyediakan video pembelajaran yang menarik, dan di sini saya juga akan memanfaatkan bahan-bahan alam atau bahan-bahan luspar dalam kegiatan pembelajaran. Kenapa menggunakan bahan luspar? Karena anak-anak ini akan lebih terkait menarik sekali bagi mereka jika media pembelajarannya itu konkret atau nyata memang mereka lihat langsung gitu Bu Rika. Nah, berarti anak langsung terlibat ya Bu Tia ya, anak langsung Hmm. aktif, anak langsung terlibat di sana dalam kegiatan pembelajarannya. Seperti itu ya Bu Tia ya. Iya, betul Nah, sekali Bu sangat Rika. menarik. Iya, sangat menarik sekali ya Bu Tia dengan memanfaatkan video pembelajaran dan juga tadi menggunakan bahan low spark dalam pembelajaran ini. Menurut Bu Tia, hmm, apa ya? Eh, Apa yang lagi menurut Bu Tia yang dapat dilakukan untuk menciptakan ruang kelas yang kondusif dan menyenangkan? Hmm, sepertinya ada ya Bu ya. Mungkin di sini untuk menciptakan lingkungan kelas yang lebih kondusif dan menyenangkan bagi murid saya ini, saya bisa nantinya membentuk keyakinan kelas bersama murid saya. Membuat keyakinan kelas. Kira-kira bagaimana cara Bu Tia membuat keyakinan kelas bersama murid ya? Eh, dalam membuat keyakinan kelas ini yang pertama-tama akan saya lakukan yaitu dengan bertanya kepada murid saya tentang harapan mereka seperti apa kelas yang mereka inginkan dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan positif kepada mereka dan selanjutnya nanti ketika sudah ada keyakinan yang dibuat nantinya kami akan menyepakati keyakinan tersebut untuk dapat sama-sama kami terapkan di dalam kelas. Nah, biasanya kan kita bikinnya peraturan kelas ya, Bu Rika ya. Mungkin Iya. sekarang untuk lebih tepatnya kita bikin keyakinan kelas dengan melibatkan langsung murid kita ini untuk membentuk keyakinan kelas tersebut gitu. Berarti Bu Tia sudah menemukan ya solusi dari permasalahan yang tadi ya dengan adanya apa tadi menggunakan bahan-bahan luspot, Bisa. anak yang langsung mengerjakan, kemudian membuat menyepakati keyakinan kelas ya begitu ya Bu Tia ya. Jadi apa ya yang akan Ibu Tia lakukan setelah diskusi hari ini? Iya Bu, mungkin yang akan saya lakukan dari setelah kita melakukan diskusi ini ya Bu ya, saya akan mulai menerapkan strategi-strategi yang sudah saya rancang ini untuk dapat saya terapkan di kelas, agar nantinya tujuan saya ini tercapai dari meningkatkan lingkungan kelas yang kondusif dan juga menyenangkan bagi murid saya. Nah, kira-kira nih Bu Tia, kapan Bu Tia akan menerapkan strategi tersebut? Nah, mungkin dalam minggu ini sudah bisa saya terapkan langsung ya Bu Rika ya. Oke, mantap sekali ya Bu Tia ya. Dari apa ya? Dari diskusi kita hari ini, bagaimana perasaan Bu Tia sekarang ini?
Sebenarnya alhamdulillah sekali ya Bu Rika ya, dari kegiatan diskusi kita kali ini, saya merasa puas dan senang sekali tentunya Bu Rika, karena dari kita diskusi ini saya menjadi semakin percaya diri dan yakin nih untuk menerapkan strategi-strategi yang sudah saya rancang ini agar nantinya dapat mencapai tujuan yang saya inginkan gitu. Amin, amin ya Bu Tia. Semoga nantinya kegiatan pembelajaran Bu Tia berjalan dengan lancar ya. Ya, amin. Terima kasih Bu Rika. Ya, baiklah Bu Tia, karena saya ada keperluan yang lain, mungkin kita akhiri dulu kegiatan diskusi kita hari ini ya. Nanti jika ada eh, ingin Bu Tia sampaikan lagi atau nih mau curhat-curhat lagi, silahkan nanti Bu Tia bisa menemui saya lagi di ruangan. Baik Bu Tia? Oke, Bu Rika, terima kasih Bu untuk waktunya yang sudah diluangkan bagi saya sore hari ini ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rika, selamat sore. Waalaikumsalam Ibu Tia. Selamat sore Ibu Tia. Nah, gimana kabar Bu Rika nih sore hari ini? Makin cerah aja saya lihat. Alhamdulillah baik Bu Tia. Bu Tia sendiri gimana nih sekarang Bu Tia? Alhamdulillah saya sehat ya Bu Rika ya. Em, nah, tadi Bu Rika meminta saya untuk dapat meluangkan waktu nih agar kita dapat berdiskusi pada sore hari ini. Ya Iya Bu Bu Rika? Tia. Iya Bu Tia. Nah, kira-kira nih apa yang ingin Ibu Rika bicarakan pada kesempatan kali ini? Gini Bu Tia, sebenarnya saya ingin mendapat pemecahan masalah terhadap masalah yang saya hadapi sekarang Bu Tia. Kalau boleh saya tahu nih Bu Rika, kira-kira apa nih masalah yang sedang Ibu Rika hadapi ya? Begini Bu Tia, saya kebingungan sih Bu Tia. Di kelas saya pada mata pelajaran matematika, siswa saya ini kurang bersemangat dalam belajar Bu Tia, sehingga nilainya itu semakin menurun. Begitu Bu Oh, Tia. jadi permasalahan Bu Rika ini sekarang siswanya itu kurang bersemangat di dalam kegiatan pembelajaran matematika, sehingga menyebabkan nilai itu menurun ya. Iya Nah, Bu Tia. kalau menurut Bu Rika nih, apa yang mempengaruhi hal tersebut dapat terjadi? Kalau menurut saya sih Bu Tia, mungkin metode yang saya berikan kayaknya kurang tepat deh Bu Tia. Saya memberikan contoh saja dalam anak-anak mengerjakan soal, dan setelah itu, setelah saya buatkan contoh, saya jelaskan, kemudian mereka melanjutkan. Jadi sepertinya mereka kurang ketika disuruh menjawab soal itu, melanjutkan soal itu, mereka kurang semangat untuk melanjutkannya, Bu Tia. Dan kemudian tidak adanya rasa bersaing di dirinya itu, Bu Tia. Oh gitu. Jadi anak-anak ini Bu Rika sebelum ini hanya memberikan contoh untuk mengerjakan kegiatan pembelajaran matematika ini. Nah, kira-kira situasi yang Bu Rika inginkan itu seperti apa? Yang sebenarnya yang mau saya inginkan itu Ibu Tia ya, anak-anak ini bersemangat dalam belajarnya itu. Kemudian ketika disuruh mengerjakan soal, mereka tuh antusias Bu Tia. Adanya rasa bersaing, adanya rasa ingin dia yang dapat nilai 100, adanya rasa dia yang apa ya, siapa cepat kan membuat mengerjakan soal dengan benar, kemudian dapat nilai 100. Nah, mereka itu senang. Adanya seperti apa ya? Seperti ada kompetisi gitu, Butia. Maunya seperti itu, bukan ketika kita berikan soal kemudian mereka, hmm, nah Bu, gitu, jangan Iya, seperti iya. itu, gitu Butia. Iya. Berarti yang memang Bu Rika inginkan itu adanya antusias untuk belajar ya dari Iya, anak-anak Bu Rika terkait dengan pembelajaran matematika ini gitu. Nah, iya menurut betul. Bu Rika nih, apa yang bisa Ibu lakukan agar situasi yang Ibu Rika inginkan ini dapat terwujud gitu? Eh, Oh iya Bu Tia, saya ingat, teringat karena saya sudah pernah membahas tentang pembelajaran yang berpusat kepada siswa, di mana Ya. kita harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya kepada siswa kita, Bu Tia.
Ya, oke. Kira-kira nih, apa kemungkinan yang bisa Ibu lakukan dalam memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid tersebut? Eh, Mungkin saya bisa dengan memberikan pembelajaran itu melalui tayangan video. Mungkin karena ada anak yang suka menonton, saya bisa perlihatkan tayangan video. Mungkin juga dengan diskusi kelompok dan juga ada apa Butia? Melalui permainan juga bisa itu Butia. Iya, kalau bagi anak-anak kita yang di SD ya Bu Rika ya, memang em, melalui tayangan video itu sangat menarik bagi anak-anak kita. Dan juga saya dengar tadi jawaban dari Bu Rika adanya melalui kegiatan permainan gitu ya Bu Rika ya. Nah, Iya. kira-kira di sini permainan seperti apa yang Ibu maksud gitu? Untuk Ah, pembelajaran matematika ini ya Bu ya? Yang terbayang bagi saya ya Bu Tia ya, permainan menggunakan aplikasi pembelajaran Bu Tia. Saya ingat waktu itu ada pelatihan tentang aplikasi Game Kit. Nah, di Hmm. mana dengan menggunakan aplikasi Game Kit ini, anak-anak akan termotivasi untuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan nantinya, Bu Tia. Mereka akan berpacu menyelesaikan soal itu. Nah, di dalam aplikasi itu, Butia, eh, kan ada soal-soal yang sudah kita berikan, kemudian Ya. kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Nah, di aplikasi itu semacam eh, game di mana untuk nyawa di game itu dia harus menyelesaikan soal dulu, Butia. Nah, jadi Hmm. kalau menambah nyawa, dia kan misalkan main tembak-tembak begitu, Butia. Nah, ini ada permainannya tuh tembak-tembak. Jadi kan peluru pistolnya itu habis, maka dia harus menyelesaikan soal dulu, baru dia dapat apa nyawa tadi, peluru tadi. Nah, sehingga baru peluru tadi digunakan untuk menembak lagi gitu, Butia. Kayaknya seperti itu sih, Butia. Iya, permainannya sangat menarik sekali ya Bu Rika ya. Saya rasa murid di sini akan merasa senang sekali. Jadi untuk masalah tentang kurang semangatnya siswa dalam pembelajaran sudah ditemukan solusinya ya Bu Rika ya. Dan Iya. sekarang nih bagaimana dengan nilai siswa yang menurun? Apa yang bisa Ibu Rika lakukan untuk mengatasi situasi tersebut? Hmm. Menurut saya bisa memberikan penilaian produk, Mutia, pada akhir pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti siswa yang suka menulis nantinya, mereka akan membuat soal cerita. Karena kan dengan jawabannya, Mutia, mereka buat soal cerita, yang soal cerita sederhana, kemudian sekaligus beserta jawabannya. Mungkin saja anak yang suka menggambar, Mutia, nanti disuruh membuat gambar. Nah, dari gambar tersebut dia menemukan soal beserta jawabannya. Jadi bentuk soal yang dibikin itu berupa gambar gitu ya. Nah, mungkin Gitu. dengan seperti itu akan meningkatkan lagi nilai siswa nantinya, Butia. Oh, berarti untuk mengatasi situasi dari siswa yang nilainya menurun ini, Bu Rika itu memberikan penilaian produk pada akhir pembelajaran ya Bu Rika ya? Nah, Iya, iya, Butia. ya berarti Bu Rika telah menemukan nih pemecahan masalah yang dihadapi ya. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan setelah kita mengadakan kegiatan cerita seperti ini? Saya akan menerapkannya di kelas, Butia, untuk mengatasi siswa yang kurang bersemangat. Saya akan memberikan pembelajaran dengan aplikasi pembelajaran yang GIMKIT tadi, Butia. Untuk meningkatkan penilaian, mungkin saya bisa memberikan penilaian produk sesuai dengan minat dan bakat siswa tadi, Butia. Oke. Kira-kira kapan Bu Rika bisa menerapkan rencana tersebut? Minggu besok bisa itu, Butia. Dalam minggu besok saya akan coba untuk menerapkannya dalam pembelajaran matematika ini. Oke, bagus sekali ya Bu Rika ya. Nah, setelah kita diskusi hari ini, saya mau tanya nih, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Rika setelah kita melaksanakan diskusi kali ini?
Alhamdulillah Bu Tia, saya merasa senang dan lega serta bersemangat dalam memberikan pembelajaran kepada siswa nantinya. Terima kasih Bu Tia sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi hari ini. Oke, sama-sama Ibu Rika. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini memberikan manfaat untuk kita ke depannya gitu ya Bu Rika ya. Amin, amin Bu Tia. Nah, oke Bu Rika, karena hari sudah sore juga, saya ada keperluan yang lain. Bagaimana kalau kita diskusinya kita akhiri dulu untuk hari ini. Nah, nanti jika Ibu Rika ingin berdiskusi lagi dengan saya, boleh nanti Ibu Rika japri lagi saya. Oke Bu Tia, terima kasih banyak ya Bu Tia atas waktunya yang sudah diluangkan nih hari ini untuk saya mencurahkan isi hati, curhat tentang Iya, pembelajaran saya di kelas. oke. Terima kasih Bu Rika, sama-sama. Saya tutup ya Bu Rika ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.